Baik, dipersilakan teman-teman bisa bantu kalau ada kesulitan untuk meng-unmute. Bu Sugina dari DKI dipersilakan menyampaikan pertanyaan langsung kepada aktor kita. Aduh. Komen langsung. Ya, silakan Bu Sugina. Halo? Halo? Banyak ya. Bu Sugina? Di-mute. Oke. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, puji syukur saya bisa diberi kesempatan bertanya nih, Pak. Yang tadi saya dengarkan dari paparan Bapak, betapa pentingnya sinyal ini. Maaf, hilang suaranya. Peran guru dalam PJJ. Lapangan banyak yang pensiun, tapi perekrutan CPNS untuk guru. Ya, sinyal hilang lagi. Dengan adanya pandemi ini rupanya belum. Sementara di lapangan benar-benar dibutuhkan. Mohon informasi dari Bapak, bagaimana untuk guru-guru yang baru ini, kapan kira-kira bisa seleksi yang kedua dan bisa ditempatkan di lapangan. Yang kedua, Pak, tadi menyambung dengan paparan yang pertama, bahwa guru itu perlu adanya profesionalnya yang mengikuti dengan PPG. Nah, ada guru yang sudah lulus PPG ini, bagaimana kelanjutannya, khususnya guru-guru yang honor di negeri. Ini kami banyak pertanyaan dari guru-guru, karena bagaimanapun pendidikan ini berhasil maksimal di tangan guru. Maka keluhan-keluhan guru ini perlu mohon solusinya dari Bapak. Terima kasih, Pak. Ya. Mengadu ini, Pak. Ya, Ya sudah. Ya, kami tempat mengadu guru-guru, Pak Dede. Oke, enggak apa-apa. Mengadu kepada Pak Dede, itu bapaknya kita semua. Oke, silakan Pak Dede. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, soal teknis saya tidak menguasai, tetapi yang jelas perjuangan para guru-guru ini sudah kami suarakan. Bagi yang memfollow saya, nanti follow saya dong, makanya IG saya ya, D Yusuf Namna. Siap. Itu di situ juga saya berulang kali mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan guru. Pertama adalah masalah CPNS, baik guru honorer K2, non-kategori. Karena begini, konteksnya adalah kebutuhan Kemendikbud untuk guru, ya itu untuk sampai tahun 2021 itu masih ada sekitar 950.000 guru. Sementara sekarang guru yang ada itu kurang lebih sekitar 1 juta guru yang non-PNS. Artinya kebutuhan gurunya masih besar dan tiap tahun ada sekitar 15 sampai 19.000 guru yang pensiun. Nah, kami mendesak Kementerian Pendidikan agar mendahulukan kawan-kawan yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun untuk bisa menjadi PNS atau P3K ataupun juga ditempatkan pada daerah-daerah. Soal aturannya kapan, saya tidak bisa menjawab, Bu, karena saya bukan pemerintah. Doakan saja, mudah-mudahan saya jadi pemerintah nanti. Ya. Amin. Nah, yang kedua, tentunya ada hal juga menjadi penting. Bagi saya penting, yaitu masalah soal upah. Upah ini adalah undang-undang ketenagakerjaan yang mewajibkan siapapun yang mengabdi bekerja harus mendapatkan upah paling minim, namanya adalah UMK. Ya, atau UMR, itu paling minim. Sementara kita mengetahui masih banyak guru yang fungsional mendapatkan upah jauh daripada UMR atau UMK. Nah, inilah yang mestinya kita perjuangkan terlebih dahulu. Jadi saya selalu memberikan clusteringnya begini. Nomor 1 itu adalah upah. Karena kalau orang upahnya sudah cukup, maka dia akan aman dalam hidup dan bekerja. Dan itu adalah tugas negara dimanapun untuk memberikan upah sesuai dengan job desk-nya. Yang kedua baru adalah kebutuhan guru antara demand dengan supply harus matching. Betul. Ya kan?
baru yang kemudian kita berbicara PNS-nya, CPNS. Karena kalau sudah PNS, CPNS, otomatis ada namanya di situ kemampuan negara membayar, kemampuan ini, kemampuan. Nah, kami dulu ketika saya memimpin Komisi 9, Komisi 9 itu tentang kesehatan, kami juga mendapatkan yang namanya bidan, perawat yang masih dibayar hanya 200.000 sebulan. Bisa dibayangkan itu. Sementara tugasnya sama beratnya dengan dokter atau PNS yang ada di sana. Akhirnya kami mendesak Menteri Kesehatan agar berkirim surat kepada seluruh bupati, gubernur, wali kota untuk tidak boleh melakukan pengangkatan tenaga honorer di rumah sakit jika di bawah upah minimum. Jadi harus menyelesaikan terlebih dahulu. Dan itu dilakukan dan alhamdulillah setelah setahun saya datang ke beberapa daerah, saya tanya perawat berapa, alhamdulillah Pak sudah 2 juta misalnya gitu. Ya itu sudah berubah dari 200.000 menjadi 2 juta. Ini pun juga kita akan lakukan. Tapi kalau yang didesak adalah PNS, tentu domain ada Undang-Undang ASN, ada Kemenpan RB, ada BKN, ya, lalu kemudian ada kemampuan negara, kemampuan daerah, ya. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami melihatnya ada 3 isu utama yang harus kita perjuangkan terlebih dahulu. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya sekali lagi karena saya tidak menguasai tentang kapan jadwalnya dan sebagainya. Nanti bisa mestinya dengan kawan-kawan dari APSI yang lebih punya kontak langsung dengan para dirjen-dirjen. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, kita selingi pertanyaannya dari Pak Eko kepada Pak Mus. Kita panel Pak Dede dengan Pak Dekan dari UNES, gitu ya. Kita berikan dulu kepada Pak Eko ya. Pak Eko, saya dulu Bu. Pak Eko, disampaikan tadi pertanyaannya kepada Pak Mustafa. Ya, silakan Pak Eko. Pak Eko sudah tidak ada lagi Bu. Oke, baik. Bisa Ya, dibacakan. terpental ya. Ya. Baik, pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Mus tadi, Pak Mustafa, ini saya mewakili pertanyaan yang dari chat ya. Yang dari chat tadi pertanyaannya berkaitan dengan penyampaian kompetensi dari pengawas. Barangkali hal-hal yang bisa dikolaborasikan, peluang pengawas, kaitannya dengan peran perguruan tinggi, itu di mana atau seperti apa peluangnya? Begitu Pak Mus pertanyaannya dari salah satu teman yang di chat. Dipersilahkan Pak Mus memberikan konfirmasi tanggapan. Ini Pak Mustafa. Ya, Pak Mustafa. Sebentar Bu, sebentar saya Ya, Pak Mustafa ya. Sudah bisa di-unmute sendiri Bu, Pak Mustafa. Baik, monggo Pak Mustafa. Ya, siap. Terima kasih. Tadi masih di. Ya. Terima kasih dan selamat datang Pak Dede Yusuf juga ini ikut. Terima kasih Pak Mustafa. Saya kalau ngomong sama Dekan ini serasa lagi Pak. Iya, terima kasih ini Pak Dede. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih pada Pak Nini juga ini. Saya tadi ingin menyampaikan perguruan tinggi ini tempatnya para pakar sebenarnya yang ditugasi oleh negara untuk membantu masyarakat melalui Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma perguruan tinggi itu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada pintu untuk kerjasama dengan berbagai instansi lain pada masyarakat, kemudian dengan swasta maupun dengan instansi lain. Jadi ini peluangnya sangat besar karena ini memang insan perguruan tinggi itu ditugasi, dibiayai oleh negara itu untuk melaksanakan fungsi Tridharma perguruan tinggi. Dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang akademik maupun kompetensi di bidang manajerial, ini banyak sekali yang bisa dikerjasamakan, misalnya bisa melalui kegiatan penelitian. Ya, di perguruan tinggi itu ada lembaga penelitian yang bisa dikerjasamakan, dan penelitian ini ada banyak skimnya, banyak jenisnya. Antaranya ada penelitian yang bersifat
aplikasi atau penelitian terapan, penelitian rekayasa itu termasuk di dalam. Kemudian ada penelitian yang sifatnya akademik, ya, yang teoritik gitu. Ada penelitian-penelitian yang bisa dikembangkan. Nah, ini diantaranya yang dengan guru-guru yang sudah paling sering adalah penelitian tindakan kelas. Dan perguruan tinggi bisa menyediakan fasilitasi berupa pakar atau tenaga ahli profesional seperti Prof. Trimarini ini misalnya adalah pendampingan yang bisa dilakukan, pelatihan itu bisa disiapkan ya dari perguruan tinggi untuk berbagai bidang. Jadi bidangnya banyak sekali di universitas yang bisa bisa dikerjasamakan ya dengan teman-teman di pengawas misalnya begitu. Karena kompetensi manajerial itu termasuk juga kompetensi administrasi, kompetensi yang bersifat kepemimpinan. Ini kami dari perguruan tinggi bisa menyediakan berbagai kegiatan-kegiatan yang terkait, bahkan untuk yang bersifat era pandemi ini adalah yang tadi sudah kita bahas, begitu lompatan, begitu mendadak, begitu pendeknya waktu teman-teman di pengawas untuk menyesuaikan dengan tugas barunya di era pandemi COVID untuk belajar reguler dengan cara kursus, dengan cara misalnya pelatihan itu nggak ada waktu. Maka bisa saja langsung bersifat personal, pendampingan dengan beberapa kelompok orang begitu yang ada di pengawas bisa secara daring atau secara pelatihan singkat itu bisa dilakukan oleh teman-teman dari perguruan tinggi. Kemudian juga dalam rangka yang bersifat akademik itu kompetensi para guru terutama yang menjadi pengawas ini bisa menghadirkan dari perguruan tinggi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Jadi kita terbuka sekali. Misalnya di Universitas Negeri Semarang itu ada fakultas tapi juga ada LP3. LP3 itu lembaga pengembangan profesi pendidik. Ya, ini ada yang terkait dengan para guru ini ya. Dan bahkan kemarin Rektor UNES itu menjamin kalau ada lulusan dari UNES ataupun dari perguruan tinggi lain, LP3 UNES itu siap menjadi pendamping, ya, siap menjadi pendamping semacam sebagai bengkel. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang harus bisa dibenahi bersama. Jadi ini antara lain LP3. Kemudian ada lagi itu LP2M. LP2M itu yang bergerak di bidang atau ditugasi di bidang penelitian. Nah ini siap untuk bergabung bersama dengan para teman-teman guru ya, pengawas. Ini nanti seluruhnya bisa kami siapkan. Saya kira ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti lebih operasional. Jadi di era pandemi COVID yang kata kuncinya tadi adalah tidak ada cukup waktu untuk secara reguler. Jadi kita memang lompatan. Nah, lompatan ini memang butuh kecepatan, fasilitas, dan keahlian atau kompetensi. Ini yang kemudian perguruan tinggi harus bertindak cepat sama dengan teman-teman di kelompok lain. Seperti yang disampaikan Mas Dede tadi, nggak ada waktu untuk berlama-lama ini. Oleh karena itu kita harus secepatnya. Inilah perlunya kita bersinergi di sini. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pak Dede, ini saya ganti membacakan cat gitu ya. Ini catnya itu semuanya itu memberikan apresiasi, salut, saya bangga dan sebagainya. Tapi saya bacakan yang ini. Iya, terima kasih Bu. Saya beruntung ikut webinar ini karena berkesempatan mendengarkan pencerahan dari wakil rakyat yang hebat seperti Pak Dede. Mudah-mudahan Pak Dede bisa duduk di pemerintahan untuk membenahi pendidikan di negeri ini. Amin. Gitu Pak Dede ya. Amin. Baik. Nah, ini ada tab berikutnya, pertanyaannya itu begini Pak Dede. Ini nyambung dengan Pak Mustafa. Ketika dari sisi UNES yang sudah berkolaborasi dengan APSI, kaitannya dengan peningkatan mutu kinerja pengawas, maka peran perguruan tinggi sudah mulai masuk nih. Nah, sekarang kaitannya dengan pandangan dari Komisi 10, bagaimana keterlibatan perguruan tinggi bareng-bareng meningkatkan kaitannya dengan upgrading tadi. Begitu ya. Pak Dede. Baik. Terima kasih Bu Nini, Pak Mustafa, Profesor Mustafa. Sebetulnya saya mencoba berpikir
dari sudut pandang kebijakan dulu ya, karena kalau sudut pandang teknis, akademis dan sebagainya, kemampuan saya tentu jauh di bawah Bapak dan Ibu semua. Tetapi saya melihat begitu. Yang pertama adalah Indonesia ini masih memiliki angka kemiskinan standar rata-rata adalah 10%. Dengan jumlah pengangguran adalah sekitar 5%. 7 juta. Tapi di era pandemi ini angka kemiskinan kita naik sekarang 12%. Sementara angka pengangguran naik sekitar 2 juta lebih, sekarang sudah menjadi 9 juta lebih. Nah, dari sisi itu mari kita melihat kenapa miskin itu masih terjadi. Karena 10%, 12% dari 260 juta itu ya lumayan gede, Bu. Itu bisa mencapai angka 40 jutaan nantinya. Ya. Ternyata jawabannya sederhana. Keluarga yang miskin memiliki anak yang tidak punya kesempatan untuk mengakses dunia pendidikan. Untuk memotong rantai kemiskinan yang perlu dilakukan adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak itu. Nah, otomatis ketika anak-anak miskin ini mendapatkan pendidikan, mendapatkan akses, kemudahan, maka dia akan grow, berkembang menjadi orang-orang yang memiliki accessibility untuk mencari solusi dalam menjawab permasalahan dia. Jadi bukan hanya mengejar ijazah. Nah, sebetulnya konsep Merdeka Belajar ini harusnya mengarah ke arah sana, memotong rantai kemiskinan. Jadi bukan memotong kebodohan, karena zaman sekarang nggak ada yang bodoh. Semua orang bisa mengakses apapun. Jadi kita tidak bisa mengatakan bodoh lagi. Kita tidak harus berbicara APK kembali, ya, atau kalau kita mengatakan itu namanya apa ya dulu ya, saya lupa, buta aksara dan sebagainya. Bukan itu. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana orang memiliki akses. Kita bayangkan saja, UKM tidak berkembang karena tidak memiliki akses. Begitu masuk dunia online, begitu masuk digital, UKM memiliki akses untuk mempromosikannya melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Instagram, dan akhirnya dia memotong rantai yang disebut sebagai middleman, dia bisa langsung pada direct. Dunia pendidikan juga demikian. Ketika kita masih ada dalam tanda kutip middleman, orang-orang yang berkuasa, berwenang atas dunia pendidikan yang menyebabkan pendidikan akhirnya disulit-sulitin, disusah-susahin, akhirnya anak-anak kita tidak berkembang untuk memiliki akses. Nah, di era, saya katakan era digital, future digital, creativity, innovation, itulah yang mestinya harus kita berikan kepada peserta didik kita, anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita secara cepat bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan yang kita arahkan. Nah, siapa yang bisa membuat program atau membuat roadmap jalan menuju ke sana? Jawabannya adalah pendidikan tinggi, akademisi, para ahli. Tetapi para ahli akademisi harus meninggalkan pola yang lama. Mencari shortcut, kemudahan, belajar jangan dibikin lama, kuliah jangan dibikin lama. Mari kita lihat sedikit sebuah meme. Saya sering ceritakan meme ini kepada kawan-kawan pendidik. Di berbagai negara, Eropa, ya, Skandinavia yang bagus, dan kemudian juga di beberapa negara-negara lain, termasuk juga di China, sekarang Tiongkok sudah menyusul. Pendidikan dasar SD itu adalah yang disebut sebagai pengenalan lingkungan, pengenalan teman-teman, pengenalan terhadap hal-hal yang mendasar. SMP dia eksplorasi terhadap apa yang dia suka, eksplorasi terhadap apa yang menjadi minat dia. SMA memperkuat minatnya dan menyiapkan cita-cita. Kuliah menyusun roadmap fokus kepada cita-cita tersebut. Kalau di kita, metode pembelajaran kita, SD belajar ujian, SMP belajar ujian, SMA belajar ujian, kuliah belajar ujian. Sehingga tidak terjadi eksplorasi, tidak terjadi pemahaman, dan akhirnya anak-anak kita jago menghafal. Anak-anak kita akhirnya hanya sekedar bisa menjawab apa yang ditanyakan guru, tetapi tidak memiliki narasi, tidak memiliki nalar untuk untuk bisa
mencari solusi. Nah, inilah yang tadi saya katakan, bagaimana peran nanti pendidikan ke depan. Jawabannya adalah para akademisi, para perguruan tinggi harus mulai membuat sebuah roadmap pendidikan. Kami di Komisi 10 DPR RI saat ini sedang ingin menyusun yang namanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Era, kita sebut saja sebagai era 4.0 ke depan. Karena eranya sudah berubah. Eranya bukan lagi kurikulum 13 menyelesaikan mapel, terus kemudian juga menyelesaikan ujian nasional juga sudah akan kita hilangkan ya. Artinya apa? Artinya kita sudah harus merujuk bagaimana mempersiapkan siswa peserta didik untuk menjadi apa yang mereka inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh sekolah. Ya, jadi saya mungkin agak keluar sedikit dari konteks. Mari saya jelaskan sedikit saja tentang peluang kerja. Saat ini di Indonesia ada yang kita sebut sebagai sektor formal dan sektor informal. Sektor formal ini adalah mereka yang bekerja berdasarkan kontrak kerja formal. PNS, guru, TNI, buruh, dan juga pekerja-pekerja lainnya yang memiliki kontrak kerja bersama antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Employee dengan employer. Lalu ada lagi yang namanya, ini jumlahnya mohon maaf. Sektor formal ini jumlahnya sekitar 45 juta orang. Dari total jumlah angkatan kerja kita itu, atau orang yang bekerja itu sekitar 138 juta orang. Ya. Nah, ada kemudian namanya sektor informal. Sektor informal ini orang yang bekerja tidak mendapatkan gaji. Dia bekerja berdasarkan kemampuan dia. Apa itu? Jasa, profesional, ya artis, seniman, tukang, apa saja, tukang cukur, tukang cilok, tukang batagor, dan sebagainya. Mereka bekerja kalau mereka cerdas, mereka inovatif, mereka menghasilkan uang. Dan mereka bisa menghidupi orang lain. Ya, mereka bisa menggaji orang lain. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 80 juta, kurang lebih. 70 sekian, 77, 78 juta. Saya sebut saja 80 juta. Ya. Lalu kemudian ada lagi yang disebut sebagai pekerja paruh waktu. Pekerja paruh waktu itu artinya kadang ada, kadang enggak. Kalau lagi musim contohnya apa? Petani. Kalau musim panen, mereka bekerja. Kalau kena hama, mereka nggak bekerja. Banyak lagi hal-hal lainnya yang disebut sebagai pekerja paruh waktu. Ketika ada musibah, bencana, relawan turun, mereka dapat honor. Itu namanya pekerja paruh waktu. Ada juga yang misalnya pekerja paruh waktu itu ketika ada panggilan, job, baru mereka bekerja. Ketika nggak ada, mereka lebih banyak anggurnya. Ini pun jumlahnya lumayan, ada 10 jutaan lebih lah kurang lebih. Nah, sekarang di era digital 4.0, di era revolusi industri ini, ternyata sektor formal makin tergerus. Sektor formal makin lama makin bergeser, dan Bapak dan Ibu sudah paham industri 4.0 ini menyebabkan ada hadirnya teknologi, robotisasi, artificial intelligence, dan sebagainya, yang menyebabkan pabrik-pabrik yang berkaryawan belasan ribu meng-cut down pekerjanya hingga sisa hanya 1.000, 2.000. Sisanya diganti dengan artificial intelligence atau robotisasi. Artinya apa Bapak dan Ibu? Yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang multitasking. Mampu mengerjakan berbagai tas pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Karena perusahaan tidak mau menggaji orang yang hanya kerjanya dari jam 9 pulang jam 4, duduk buka-buka Facebook doang. Itu yang saya lihat. Kebanyakan di Pemda, ya kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Artinya banyak juga yang bekerja hanya sekedar mengisi tuntutan absen. Dikasih fingerprint, ya pagi datang absen, setelah itu makan siang, jalan-jalan, nanti pulang lagi, absen lagi. Banyak yang seperti itu. Itu adalah sektor formal. Tapi mari kita lihat sektor informal.
Sektor informal yang tadi saya katakan jasa, artis, seniman, dan sebagainya. Kalau nggak inovatif, nggak jalan mereka. Kalau tidak mereka kreatif, nggak bisa berkembang mereka. Mau tidak mau akhirnya mereka melakukan berbagai kreativiti untuk tampil lebih dari standar. Dan mereka mampu melakukan multitasking. Kalau Bapak dan Ibu pergi saja, satu contoh saja, pergi ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh lah pergi dari sini ke Singapura ke mana. Bapak dan Ibu pergi ke Kentucky Fried Chicken. Mari kita lihat, di sana yang menjaga Kentucky Fried Chicken biasanya di depan satu orang, di belakang satu orang. Tapi kalau di Indonesia, di depan 4 orang, di dalam bisa 6 orang. Itu yang terjadi. Kenapa bisa demikian? Karena satu orang hanya diberikan satu tas. Kenapa dia diberikan satu tas? Karena dia hanya memahami satu tas. Tas itu artinya tugas ya. Nah, ketika era seperti ini, otomatis orang harus menguasai minimal 2 tas. Itu sebabnya di dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdekanya Mas Menteri, diberikan keleluasaan bagi siswa untuk mempelajari bukan hanya prodinya saja, tapi boleh dengan prodi yang lainnya. Kenapa? Satu contoh. Dia adalah seorang arsitektur. Selama 5 tahun, dia hanya belajar menggambar. Begitu keluar, dia bingung mau kemana kerja menjadi arsitektur. Dia harus ikut dengan firma-firma besar untuk menjadi arsitektur. Tapi coba, dia belajar yang dalam prodinya, dia belajar yang namanya digital marketing. Jadi ketika dia belajar prodi arsitektur, dia juga ambil prodi digital marketing. Sehingga begitu dia keluar, dia paham, dia membuat desainnya, dan dia tampilkan di media sosial, dia membuat networking dengan komunitas-komunitas, dan dia sudah jualan di media sosialnya dia. Sehingga orang akhirnya tahu bahwa kemampuan dia itu bisa di-recognize. Nah, inilah yang konsep tadi kami katakan bahwa mau tidak mau di era seperti ini kita harus menguasai berbagai prodi. Anak saya SMA, kelas 3 SMA saat ini, dia angkanya alhamdulillah ya A, rata-rata A semua. Tetapi kemudian saya menjelaskan kepada dia, what is your passion? Passion dia ternyata adalah yang berhubungan dengan manusia, organisasi, ya, terus kemudian aktivitas sosial, seni. Karena passion kamu itu IPS, itu namanya sosial. Jadi ngapain kamu kejar major fakulti yang berkaitan dengan eksakta? Kalau passion kamu adalah IPS. Ya IPS itu kan bukan berarti jelek. Sosial politik saya artis, sarjana saya teknik mesin, S2 saya ilmu pemerintahan, insya Allah S3 saya kebijakan publik, administrasi publik. Setelah saya pikir-pikir, ngapain dulu saya jadi teknik mesin ya? Kalau saya akan terjun pada dunia sosial. Kalau dari dulu mestinya saya belajar aja FISIP, belajar hukum, ya, belajar masalah sospol. Akhirnya saya tidak wasting time. Nah inilah yang sebetulnya harus kita lakukan untuk memotong pergerakan pembelajaran kita yang akhirnya wasting time. Nah generasi baru kita, generasi muda kita ini harus pada saat SMP saja, dia sudah harus memahami saya mau jadi apa. Dan SMA dia sudah akan menentukan saya akan ambil majornya adalah ini. Sehingga kuliah pun apa yang dia lakukan adalah merupakan passionnya dia. Dan kalau orang sudah passion, bekerjanya itu merem. Karena sudah passion. Ketika dia bekerjanya merem, maka dia bisa melakukan tasking lainnya, multitasking lainnya. Dia bisa memahami, mempelajari bahasa Mandarin, mempelajari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Akhirnya dia menjadi manusia yang multitasking. Dan inilah manusia-manusia yang akan kita siapkan dalam konteks bonus demografi yang akan datang. Dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun ke depan. Anak-anak muda yang multitasking. Bukan anak-anak muda yang lulus
membawa ijazahnya, melamar ke sana kemari, dan akhirnya hanya menjadi pengantar pizza. Karena ijazahnya akhirnya tidak terpakai. Yang dibutuhkan dari anak-anak ini adalah mampukah dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekali lagi, saya hanya melihatnya dari sisi kebijakan. Kalau sisi teknisnya tentu saya tidak memahami. Jadi kalau kita ingin memotong rantai kemiskinan, maka pendidikanlah jawabannya untuk memberikan accessibility kepada generasi muda kita. Mungkin itu, Mbak Rini, terima kasih. Oke, baik. Tapi ini bukan sidang paripurna ya Pak Dede? Kita kayak sidang paripurna saja ini teman-teman. Baik, ini masih ada pertanyaan, tapi jawabannya sepertinya mengarah kepada kedua belah beliau narasumber ini. Ini saya bacakan dari chat ya. Ini pertanyaan dari Ibu Indra Besmara. Pertanyaannya begini, menyikapi pandemi COVID-19 ini, sehubungan keberadaan pengawas sekolah begitu banyak kendala yang ditemukan diantaranya satu, pertimbangan jumlah pengawas semakin sedikit. Yang kedua, keterlibatan perguruan tinggi perlu dioptimalkan dengan didukung payung hukum yang jelas. Yang ketiga, paradigma pengawas era terdahulu harus dikembalikan akibat terimbas otoda, pengawas terbawa arus kepentingan politik. Yang keempat, di samping merdeka belajar, perlu didukung juga dengan optimalisasi peran pengawas terhadap akses keberlangsungan sekolah. Seyogianya, pengawas statusnya dikembalikan ke pusat untuk bebas dari kepentingan politik. Nah ini tadi nyangkut ada dua ini, terkait dengan keterlibatan perguruan tinggi, mungkin Pak Mustafa dulu baru disambung oleh Pak Dede. Pak Mustafa, monggo dipersilahkan. Halo Pak Mustafa. Di mute ini. Izin 1 menit, saya lari ke belakang sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih. Tadi kita baru asik sama-sama ya mendengarkan dari Komisi 10. Tapi baiklah kita sambil melihat dari sisi perguruan tinggi terhadap keterbatasan di dalam pelaksanaan pengawasan. Ya, memang ini harus disikapi bersama di era pandemi. Kita harus panglimanya adalah kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dengan Prof. ini pernah dikejar-kejar karena saya baru saja ketemu pimpinan, yang pimpinan baru dari Jakarta. Nah, kemudian saya tes rapid, alhamdulillah bebas. Jadi pertama kita harus dengan menyelamatkan umat manusia ini, terutama bangsa Indonesia ini dari ancaman COVID. Jadi ini untuk melaksanakan pengawasan dengan mempanglimakan kesehatan ini kita di beberapa jalur kita terpotong, tidak bisa melakukan, dan karena itu harus ada solusi yang lain. Dan solusi yang lain mengatasi keterbatasan ini adalah dengan penguasaan yang bersifat daring, artinya dalam jaringan internet yang kita ini sebelumnya untuk generasi senior ini memang tadi sudah saya katakan juga kita ternyata tidak terlatih. Yang kedua fasilitasnya setiap instansi dan juga unsur-unsur pemerintah ini juga instansi pemerintah banyak yang juga belum siap, karena ini kan tadi juga disampaikan wakil kita Mas Dede Yusuf itu ya, bahwa ini kejadiannya sangat tidak diduga, kita secara keahlian juga tidak semuanya siap. Yang kedua, fasilitas kita tidak siap, ya, fasilitas IT, jaringan ke pedesaan, SMP, SMA yang ada di pinggiran ini ditantang dengan daring itu belum tentu siap. Ya, di samping unsur pengawas sendiri secara kompetensi IT-nya juga belum tentu siap, fasilitasnya juga belum tentu siap. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengatasi ini? Ya, dari perguruan tinggi tentu lebih bersifat pendampingan, menyiapkan pelatihan, ya misalnya, kemudian juga bisa melakukan usul-usul, ya hasil-hasil kajian kritis kepada pemerintah, termasuk kepada
Komisi 10, terus pada Komisi 10 DPR RI ini kita menyampaikan usulan-usulan dari perguruan tinggi agar pemetaan ya ini biasanya diperlukan juga dari awal nanti pemetaan. Meskipun saya optimis seperti Mas Dede tadi juga optimis bahwa pandemi COVID akan berakhir, ya pandemi COVID akan berakhir. Tetapi sebenarnya ini revolusi menuju 4.0 yang seperti dikarbit, yang dipercepat, gitu. Yang semula kita akan lambat-lambat, kemudian kita menjadi tidak diduga yang semula harus menyiapkan IT, kita perlu waktu sekian tahun, butuh pelatihan ini, tahu-tahu dikejar dengan paksa, akhirnya melompat gitu. Dan lompatan ini hasilnya kalau bisa itu untuk seterusnya. Jadi di dalam pengawasan dengan yang terbatas, dengan bantuan nanti peningkatan kompetensi di bidang manajerial ya, manajerial dan juga kompetensi akademik pengawas. Di sisi lain peningkatan akses jaringan fasilitasi yang diusulkan kepada pemerintah. Kalau ini bisa dilakukan maka sesungguhnya bisa diatasi berbagai keterbatasan, dan perguruan tinggi sudah menyatakan dari berbagai pertemuan forum rektor, saya sempat mengikuti sebagai dekan dapat arahan bahwa siap untuk mendukung segala kebijakan pemerintah yang mempercepat pada suksesnya pendidikan, dan jangka panjangnya adalah untuk siap memasuki era 4.0 dan Society 5. Saya kira demikian, nanti kita justru lebih banyak mendengar dari Mas Dede yang dari wakil rakyat kita ya. Terima kasih. Baik, ini benar-benar sidang paripurna ini kayaknya. Dua legislatif ada di ruang ini nih. Oh, Pak Dede, ada yang perlu ditambahkan? Iya, baik. Terima kasih. Saya mungkin hanya menjawab isu yang ini saja dulu, yang mengenai politik ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memang politik ini menjadi satu hal yang menjadi agak kendala menurut saya ketika ada tugas kewenangan Undang-Undang 23 menyatakan fungsi-fungsi jenjang pendidikan itu dibagi menjadi 3. SD SMP ada di kabupaten, SMA ada di provinsi, dan perguruan tinggi ada di pusat. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ada pengklasterisasian. Kami menyebutnya keberpihakan. Jadi saya jujur, saya sebagai orang politisi, saya pernah mengikuti pilkada beberapa kali, saya paham yang namanya sekolah, kepala sekolah, pengawas mau tidak mau harus mengikuti aturan main dari kepala daerahnya. Kalau tidak, ya masa depannya dipertaruhkan, kira-kira begitu. Ini adalah kecuali yang swasta. Yang swasta bebas menentukan haknya. Nah, ini menjadi masalah besar ketika ada harmonisan juga hubungan antara kepala daerah dengan gubernur saja misalnya. Yang satu kepala daerahnya berasal dari partai X. Ini ngomong-ngomong APSI ini warna logo belakangnya kuning, ini nggak menggambarkan partai politik tertentu nggak ya? Netral ini. Saya takut salah ngomong. Enggak. Aman ya. Nah, ya. Sementara gubernurnya mungkin berasal dari katakanlah partai lainnya. Apa akibatnya? Tentu terjadi sebuah keberpihakan atau terpaksa berpihak. Kalau tidak nanti digeser. Nah, saya membaca chat barusan, ada baiknya pengawas ditarik ke pusat. Sebetulnya iya, jika ditarik ke pusat pun bukan berarti menjawab ini menjadi selesai juga masalah. Tidak. Karena kalau ditarik ke pusat pun akhirnya hanya sekedar prosesnya hanya sekedar menggaji saja. Tetapi kebijakan tetap akan ada di daerah. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena sebetulnya tugas dan kewenangan itu sudah terbagi habis oleh otonomi daerah kepada masing-masing di daerah. Disinilah peran dan fungsi daripada Dinas Pendidikan agar memahami terlebih dahulu bahwa
IPM daerah itu, yang pertama indeks pembangunan manusia itu kan pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Nah, biasanya orang yang ditaruh menjadi kadis pendidikan, kadis kesehatan sudah pasti orangnya bupati. Kenapa? Karena kalau dari sektor pendidikan itu mengakses kepada jaringan yang disebut kepada jaringan sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai guru, sehingga dianggap mampu menggerakkan jaringan. Kalau kesehatan ya tentu mampu menggerakkan sektor sektor rumah sakitnya lah. Makanya banyak dulu ketika saya Komisi 9 pun, Ketua Komisi 9, daerah-daerah berlomba-lomba pengen membangun rumah sakit, minta anggaran ke pusat, karena ujung-ujungnya rumah sakit itu adalah PAD, pendapatan asli daerah. Dan dari sini saya paham bahwa sedikit sekali yang benar-benar serius berbicara tentang pendidikan atau kesehatan dalam fungsi pelayanan. Kenapa saya katakan sedikit? Karena ya itulah kondisi yang terjadi. Oleh karenanya, menurut saya, pemahaman kepala daerah, pemahaman calon kepala daerah, sebentar lagi mau pilkada ini, terhadap konteks pendidikan, real pendidikan yang saya katakan tadi, sebetulnya untuk memotong rantai kemiskinan adalah melalui jalur pendidikan. Ini benar-benar harus dipahami. Jadi, apakah tim sukses, apakah pembisik dari dunia pendidikan, itu menjadi penting. Jangan tim sukses itu dari dunia kontraktor. Karena kalau tim sukses dari dunia kontraktor, maka ya konsep membangunnya adalah dinas PU yang akan lebih banyak dapat anggaran. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita berbicara pendidik, maka yang paling pertama harus kita perhatikan adalah pendidiknya harus nyaman, harus aman di dalam melaksanakan tugas fungsi pendidikan. Termasuk pengawas. Karena pengawas tadi kan fungsinya saya katakan cukup banyak. Maka daerah mesti juga mengalokasikan tunjangan-tunjangan profesi, tunjangan tambahan bagi para pendidik dan juga bagi para pengawas, termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah pun sampai sekarang kan tunjangannya masih tunjangan guru, belum menjadi tunjangan kepala sekolah. Ada jabatannya, administrasinya, bebannya, diperiksanya, kepala sekolah lebih banyak. Jadi menurut saya ini pun harus jadi catatan-catatan. Ya. Bahwa nanti perlukah kementerian, saya pikir perlu, kementerian harus membuat regulasi, membuat aturan main yang jelas. Saya akan cerita kepada Bapak dan Ibu sedikit mengenai anggaran pendidikan. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan anggaran pendidikan adalah 20% daripada APBN ataupun APBD. Ini sebabnya banyak kita lihat di daerah ataupun juga di pusat yang kawan-kawan pemerintah ini merasa nggak penting lah dengan DPR. Toh anggaran kita sudah pasti 20%, kira-kira begitu. Jadi tidak fungsi daripada pengawasannya jadi kayak seperti diabaikan. Karena dianggap katakanlah dianggap bahwa mau dengan DPR itu sudah pasti 20%. Nah sayangnya 20% dari APBN ini tidak semuanya dikelola oleh Kementerian Pendidikan. 70% dari 20% ini turun ke daerah dalam bentuk DAK dan DAU pendidikan. Ada DAK fisik, ada DAK non-fisik. Termasuk biaya operasional, BOS, dan lain-lain. Ya. Nah, kewenangan menggunakan DAK fisik dan non-fisik ini, atau DAU ini adalah adanya di pemerintah daerah. Kalau sudah masuk kepada gelondongan pemerintah daerah, kadang-kadang yang dari 70% dari pusat turun ke bawah ini, itu diaku sebagai 20%-nya APBD. Sehingga APBD daerah kadang-kadang tidak perlu mengeluarkan banyak untuk pendidikan karena dianggap sudah tercover dari DAU pemerintah pusat ke daerah. Ini yang menjadi masalah. Itulah yang menjadikan kadang-kadang daerah tidak menambahkan anggarannya untuk melengkapi menjadi 20% itu. Ini terjadi cukup banyak dan saya punya data terkait hal itu. Kami dari Komisi 10 menganggap mudah-mudahan nanti diizinkan oleh pemerintah pusat agar 20% dari APBN kita itu dikelola oleh Kemendikbud
Dan ketika diturunkan ke daerah, sudah ada nomenklaturnya. Di dalamnya adalah tunjangan guru, tunjangan pengawas, tunjangan ini. Sehingga pas turun ke daerah, sudah nggak bisa diutak-atik lagi oleh APBD di daerah. Ya, ini pemahaman dulu ya. Karena kalau tadi dikatakan, tarik semua ke pusat akan mengatakan, mungkin Menteri Keuangan akan mengatakan, kan sudah ada DAU, sudah ada DAK diturunkan. Fungsinya itu menjadi tanggung jawab daerah. Yang ternyatanya daerah mengabaikan hal-hal ini. Nah, inilah yang tadi saya katakan Bapak dan Ibu, ketika otonomi daerah ini menjadi tanggung jawab masing-masing dan akhirnya menjadi tadi peta politik ketika guru, pengawas, sekolah-sekolah tidak menjadi tim sukses, itu biasanya jabatannya terancam. Nah, tetapi kalau sudah ada aturan main dari pusat, bahwa alokasi anggaran DAU, DAK, non-fisik adalah A, B, C, D, E, di dalamnya salah satu adalah tunjangan untuk pengawas, maka daerah sudah tidak bisa mengoprek-ngoprek lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sudah balan ini dari sisi perguruan tinggi peran Tridharmanya, Tri perguruan tingginya. Kemudian dari sisi komisi itu fungsi kontrolnya, itu sudah balan. Nah sekarang kita masih ada waktu, kita sampai 11.10, jam 11.10, sehingga kita masih ada waktu 15 menit. Kita beri kesempatan dulu Pak Agus, kita undang teman yang bertanya yang paling datang dari jauh ya, bisa ditanyakan nanti kepada beliau berdua, apa kepada Pak Mus atau kepada Pak Dede, tolong diperkenalkan dari mana, tapi sudah saya ketahui dari Papua. Kita undang dari Papua. Sambil dibantu, namanya Pak Rumlus. Dipersilahkan Pak Rumlus. Ini jauh-jauh dari Pak Papua, kepingin ketemu dengan dua narasumber kita. Jadi bantu Pak Nakan. Ya, barangkali bisa. Pak Rumlusnya masih ada di room. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husni Rumlus, pengawas baru 7 tahun di Dinas Pendidikan Kabupaten Taimana. Saya tertarik sekali dengan hari ini pemaparan dari Pak Dedi. Kenal Pak Dedi lewat masa juga. Terima kasih sudah bisa ngomong dengan Pak Dedi hari ini. Hari ini saya dengan pemaparan Bapak menyangkut tugas pengawas lebih dari tugasnya DPR di Komisi 10. Tapi tunjangan pengawas lebih sedikit daripada tunjangan Bapak di Komisi 10. Artinya sangat minim daripada Bapak di Komisi 10. Iya, iya. 2008 itu ikut Rapimnas di Jakarta bersama Bapak Hormat Bapak Ketua Pak Agus. Itu beliau dengan teman-temannya memperjuangkan nasib pengawas pada saat itu untuk mendapatkan tunjangan pengawas. Untuk ketahuan Bapak Dedi bahwa kami pengawas ini tunjangan pengawas, saya sudah 7 tahun tidak pernah dapat tunjangan pengawas. Itu yang dikenal tunjangan pengawas seperti apa. Yang melihat adalah tunjangan pengawas itu kepala sekolah dan antara pengawas dengan kepala sekolah itu bedanya 100.000 Pak. Dan pekerjaannya sangat luar biasa. Untuk ketahuan Bapak Dedi bahwa saya pengawas SD binaan saya itu ada 15 sekolah reguler. Ada 15 sekolah reguler dan jumlah guru sekitar 164 guru. Ini tugas yang sangat berat, tapi tunjangan sebulan itu 100.000 beda dengan kepala sekolah. Oleh karena itu di tempat kami itu banyak guru-guru senior maupun kepala-kepala senior, kepala-kepala sekolah yang senior itu dia tidak kepingin masuk pengawas Pak. Tidak kepingin untuk menjadi pengawas. Oleh karena itu yang di pengawas itu kami sekitar 92 sekolah SD, pengawasnya ada 5 orang. Baik, Pak Rumlus sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Sudah bisa ditangkap nih? Sudah bisa ditangkap ya Pak Dedi ya? Tunjangan pengawas. Baik, yang kedua, jadi itu mohon solusinya. Yang kedua, kami info ya, sekolah di Kabupaten Taimana itu sebagian besar itu masih dengan nota dinas. Tugas dengan kepala sekolah dengan nota dinas
sejak 2012 sampai sekarang belum di-SK-kan oleh Bupati, masih menjabat dengan nota dinas dari Dinas Pendidikan. Sehingga mereka ini tidak punya kesempatan untuk ikut di penguatan sekolah-sekolah. Mohon solusinya, dan saya berharap agar Komisi 10 bisa menekan pemerintah daerah agar memperhatikan hal ini. Kalau memang ini termasuk pelanggaran HAM, maka perlu diperhatikan. Baik, Pak Kemudian yang kedua, usul saya kalau bisa SPG-nya itu dibuka kembali, Pak. Karena kita lihat di lapangan dan kita temui di lapangan, pendidikan tidak berkualitas itu akibat dari SMA maju dilanjutkan ke perguruan tinggi. Karena dasar-dasar ilmu mendidiknya tidak ada. Sedangkan kita dulu di SPG itu belajar cara mendidik anaknya, belajar cara mengajarnya, dan segala macam itu. Sehingga usul saya agar Bapak bisa teruskan forum Senayan, Jakarta. Baik, Pak Rumlus. SPG dibuka kembali. Oke, sudah tertangkap Pak Rumlus. Oke. Baik, ada 3 poin Pak Dede. Bisa langsung ditanggapi Pak Dede. Ya, baik. Saya pikir webinar kita kali ini kan tentang PJJ ya. Tapi banyak sekali pemahaman tentang atau pertanyaan tentang tunjangan. Jadi mau tidak mau saya harus coba kasih sedikit gambaran. Apa kawan kita dari Papua, saya memahami curhatan Bapak. Itu sebabnya tadi saya kasih gagasan bahwa kami ingin menarik anggaran 20% itu untuk kami tetapkan terlebih dahulu dari pusat kriteria apa, baru sampai bawah daerah tinggal melaksanakan. Jadi kewenangan daerah nanti misalnya dari 100% yang diturunkan ke daerah, mungkin 50% sudah kita tetapkan A, B, C, D, dan salah satunya adalah tunjangan pengawas. Ini setiap daerah berbeda. Saya ada satu informasi daerah, ya, kurang lebih tidak jauh di Pulau Jawa lah tepatnya ya. Ada yang tunjangan pengawasnya mencapai 11 juta. 11 juta tunjangan pengawasnya. Dan saya tanya daerah lain, ya tidak ada. Ada yang hanya 1 juta, ada yang hanya 800.000, macam-macam. Jadi sangat bergantung dari kepala daerahnya memperhatikan atau tidak memperhatikan dunia pendidikan. Itulah sebabnya perlu adanya standarisasi tunjangan. Dan itulah regulasinya harus kita putuskan di pusat. Tapi kalau ditanya kepada saya, berapa besarannya, agak susah menghitungnya. Kami saat ini pun sedang menghitung dana bos. Dana bos itu 54 triliun yang antara 51 sampai 54 triliun. Tiap tahun berbeda. Yang diturunkan di daerah dan ternyata nggak efektif juga untuk memberikan peningkatan pendidikan. Kami sedang berpikir, mungkinkah dana bos ini kita alokasikan langsung kepada per lembaga. Jadi bukan hitungannya bukan per anak. Kalau hitungannya per anak, maka akibatnya harus kita kalikan dengan 48 juta anak atau siswa. Tapi kalau kita berbicaranya per lembaga, dari situ kita bisa menghitung biaya komponen komponen biaya sekolah itu akan ketahuan. Sekolah level A, B, C itu akan ketahuan berapa biaya yang harus di-cover. Nah, ini semua masih dalam sebuah rumusan-rumusan. Jadi sekali lagi buat kawan kita dari Papua, terima kasih Pak. Memang beda lah dengan DPR, dengan kan masalahnya kan kalau pengawas tidak nyari suara, kan suara itu mahal Pak. Kalau apalagi noken Pak. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Saya sebagai artis dengan gaji DPR, saya enakan jadi artis Pak. Bikin YouTube konten ratusan juta. Tapi inilah pengabdian dan itulah yang sudah kita pilih. Jalan hidup yang sudah kita pilih adalah mengabdi buat negara. Jadi perbaikan harus kita lakukan. Komitmen pemerintah, komitmen pemimpin harus dilaksanakan pada dunia pendidikan. Jika ada sistem-sistem yang memang harus kita rubah, mari kita rubah. Catatan Bapak akan saya masukkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bagaimana caranya agar aturan-aturan main itu kita standarisasi terlebih dahulu dari pusat, baru ketika turun ke daerah itu bisa dijalankan oleh pemerintah daerah.
Sehingga tadi jangan sampai ada daerah yang memberikan tunjangan 11 juta dan ada daerah yang hanya memberikan tunjangan 100.000. Ini yang kita tidak inginkan. Mungkin itu catatan kecil dari saya. Terima kasih Bu Nini. Baik. Baik Pak Dede, Pak Mustafa, ini waktu kita tinggal 6 menit. Tampaknya yang di chat itu kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin memang nanti akan kita bahas pada sesi panel di akhir ya, bersama dengan Pak Agus nanti ya. Tapi karena ini masih ada 6 menit, boleh nambah satu lagi penanya ya. Satu saja. Tambah penanya lagi, dipersilahkan dari Pak Suyanto. Pak Suyanto. Ada Pak Suyanto? Yang dari Raisen ini ada Pak Suyanto? Oke. Pak Suyanto, coba dilihat apakah khawatirnya seperti yang disampaikan Pak Dede tadi, tinggal profilnya begitu. Ya, masih ada ya? Ada. Oke, silakan. Yuk, silakan Pak. Luar biasa Bu Nini, makasih Bu Nini, Pak Agus dan ini Pak Yusuf dari Komisi 10 DPR RI. Sebenarnya sudah banyak yang terjawab pertanyaan saya Bu. Oh gitu. Karena pertanyaan sebelumnya, karena saya sudah dari tadi rasanya, jadi sudah belakangan ini. Kemudian yang dapat kami dapatkan luar biasa hari ini Bu, mulai dari pengalaman Pak Yusuf berkaitan dengan Merdeka Belajar, kemudian tadi yang saya garis bawahi tadi untuk kalau dulu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran melalui pedagogi Bu ya. Nah, sekarang melalui dengan andragogi atau istilahnya kemitraan tadi. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Yusuf, mudah-mudahan ini nanti tertular kepada semua istilahnya guru-guru kita yang ada di tanah air. Itu merupakan suatu apresiasi saya. Kemudian yang berikutnya, dan juga untuk masa sekarang itu sangat dipentingkan sekarang upgrading skill Pak Bu ya tadi ya. Jadi bukan hanya kemampuan di digital saja, tapi juga harus bagaimana pembelajaran yang 2 jam saja itu harus saja bisa menyenangkan, kemudian tidak membosankan. Maka seorang pengawas atau seorang guru harus menguasai. Pertanyaannya Bu, skema yang bagaimana untuk di masa COVID ini sehingga semua bisa terakomodir Pak Bu. Itu aja Pak. Mana ini Pak Mustafa atau Pak Didi nih? Gimana? Dede dulu monggo. Oke, monggo. Yes. Ada kesempatan ini Bapak Ibu. Terima kasih Pak Mustafa. Kebetulan Ibu Nini, saya kalau boleh habis menjawab satu ini, saya diizinkan untuk meninggalkan ruang sidang karena saya harus kembali ke Jakarta. Baik. Jadi saya akan menjelaskan. Ini pertanyaan yang menarik dari Pak, siapa tadi namanya? Saya mohon maaf, saya tidak kata. Pak Sumiyato ya, Suyamto. Pak Suyamto, saya ini jelek-jelek ini saya adalah guru taekwondo Pak, puluhan tahun. Iya. Jadi saya guru ekskul, saya mengajar di sekolah sejak dari tahun 86, saya mengajar di sekolah, sampai tahun 2004 saya masih mengajar di sekolah-sekolah. Dalam persaingan dunia perbela dirian, kunci utamanya itu adalah bukan apa yang diajarkan, karena hampir setiap klub itu ajarannya sama lah, mau belajar taekwondo di mana aja. Kuncinya adalah pelatihnya menarik atau tidak menarik. Itulah yang membuat orang akhirnya akan datang. Oh, saya mau berlatih di sini karena yang ngajar jadi Yusuf gitu. Kenapa jadi Yusuf? Oh, dia enak ngajarinnya, santai, kita mengerti, kita paham. Kadang-kadang kita diajak guyon, nggak dikasarin dulu. Kita hal-hal kayak gitu. Di samping teknik tentu kita harus menguasai. Jadi kunci belajar, saya mencoba, saya bukan ahlinya.
pendidikan akademistik, tetapi saya sedikit banyak saya adalah orang informal, pengajar informal. Saya melihat pemahaman manusia terhadap sesuatu yang didapat secara lisan, dia menggunakan otak kiri, Pak. Ya. Atau disebutnya sebagai otak yang berpengaruh terhadap logika, logik. Kemampuan otak kiri untuk mencerna informasi itu tidak lebih dari 45 menit. After 45 menit, dia akan mulai terjadi rangsangan-rangsangan yang membuat dia blank. Itu sebabnya kita kalau presentasi tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena setelah 15 menit orang ngantuk, orang akan baca HP atau meninggalkan dari focusingnya. Tetapi mari kita lihat orang yang belajar dengan menggunakan otak kanannya. Otak kanannya itu adalah sebuah porsi dari otak kita yang dipengaruhi oleh subconscious level, oleh rasa, oleh irama, oleh sensasi. Itu sebabnya orang membaca novel cinta, menonton drama Korea, bisa berjam-jam. Sampai sini setuju ya, kira-kira ya. Sehingga apa? Terjadi sebuah sensasi rasa, sensasi perasaan yang masuk dalam informasi yang diberikan kepada otak. Dan itu akan diingat sampai 10 tahun, 20 tahun kemudian, sensasi itu akan membekas. Sehingga kalau ditanya, bisakah kita merecall apa yang pernah diajarkan guru kita waktu SD, kita akan lupa. Apa ya? Tapi kalau kita disuruh ditanya, coba recall, ingat nggak kamu dengan ciuman pertama kamu? Pasti semua ingat. Walaupun kita usia sudah tua, pasti ingat. Baunya, bunyinya, warna bajunya, lagi ngumpet di mana, kira-kira gitu, Pak. Sampai sini paham ya kira-kira, Pak ya? Jadi artinya apa? Potensi kita untuk memberikan pembelajaran agar tidak membosankan, kuncinya adalah di rasa. Kuncinya adalah di how you express yourself, dan orang itu merasakan ekspresi kita kembali. Tetapi kalau kita mengekspresikannya hanya pemikiran akademistik, hanya pemikiran logistik, maka yang terjadi orang itu hanya mampu menerima 45 menit. Setelah itu anak itu akan mengabaikan. Nah, mari kita belajar dari kontekstual ini bukan pengalaman saya, tetapi kontekstual tentang potensi otak kiri dan otak kanan, yang sesungguhnya kemampuan otak kita ini baru 10% yang digunakan. Ketika kita mengajar dengan keberaturan, Baik, Ibu dan Bapak, berikan senyum terindah untuk Pak Dede yang segera harus bertugas di Jakarta. Baik, 1, 2, 3. Keseragaman, logika, aturan-aturan yang mengikuti harus baku, maka kemampuan menyerapnya tadi saya katakan tidak lebih dari 15-40 menit. Tapi ketika kita memasukkan unsur emosi, tertawa, guyon, senang, kita mendengarkan Ustadz Abdul Somad ceramah 2 jam pun tidak bosan. Jadi mungkin ini satu gambaran ketika guru akan melakukan pembelajaran, express yourself. Bukan express your knowledge, tapi express yourself. Mungkin itu Pak Samianto. Baik, Pak Dede, apakah memang sangat buru-buru banget? Kalau buru-buru banget, kita mau foto bersama dulu. Oh boleh foto bersama. Foto bersama dulu deh. Pak Mustafa nanti masih melanjutkan. Terima kasih.
Baik, Pak Ngakan dibantu untuk teman-teman semuanya ya membuka videonya masing-masing ya, dibantu untuk memfotokan dari Pak Ngakan ya. Baik, Ibu dan Bapak, berikan senyum terindah untuk Pak Dede yang segera harus bertugas di Jakarta. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Pak Dede, maaf, 1 menit saja diberi hadiah dulu. Sebelum meninggalkan tempat, Pak Dede diberi hadiah dulu. Silahkan Pak Zul, hadiah dulu. Ya, makasih Bu Nini, terima Pak Dede ya. Izinkan ini dari APSI Jawa sampaikan dari Bintan Provinsi Kepri. Mantap. Gagah perkasa anak negeri, Panglima hebat pemimpin negeri, Pak Dede hebat, bijak bestari. Semoga siap selalu berbagi untuk APSI. Oke. Tepuk tangan, luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Dede. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selamat bertugas. Terima kasih Bu Nini, Pak Agus Sukoco, Pak Mustafa, semua kawan-kawan dari APSI. Matur suwun. Sami-sami. Bisa mengikuti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Dede. Selalu sehat. Amin. 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 Ya. Baik, sekarang aktor kita adalah Pak Mustafa. Tadi ada jawaban yang belum tuntas, Pak Mustafa. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Sebenarnya dari teman-teman pengawas ini luar biasa kaya pengalaman gitu ya dalam pendampingan dan pengawasan kepada kepala sekolah dan institusi sekolah. Menurut saya kekayaan informasi ini memang perlu disinergikan dengan perguruan tinggi. Ya, perlu sekali disinergikan. Di perguruan tinggi ini ada saluran-saluran untuk kegiatan yang bisa dilakukan bersama, diantaranya adalah penelitian dan pengabdian. Ini yang peluangnya sangat besar. Informasi seluruh Indonesia dari pengawas ini kalau dikerjasamakan itu untuk mendukung Merdeka Belajar misalnya, untuk mendukung pada pelaksanaan kampus Merdeka kalau di UNES ya atau di perguruan tinggi. Ini sesuatu yang sangat berpeluang. Dan supaya masukannya dari pengawas itu kalau sampai ke perguruan tinggi, itu menjadi sesuatu yang berbasis data empiris. Ya. Sehingga bukan sekedar data konsep. Ya. Kadang kalau kita jauh dari informasi data empiris itu menjadi berbasis pada konsep dan teoretik yang kurang dialogis dengan situasi-situasi di data empiris di lapangan. Apa yang sesungguhnya dirasakan, ditemukan oleh para pengawas ini, kalau sampai di perguruan tinggi bisa menjadi rumusan-rumusan dari penelitian yang bersifat R&D misalnya, atau Research and Development yang dihubungkan dengan pengembangan, atau dengan riset aksi, ya, dilanjutkan dengan tindakan-tindakan penyelesaian masalah per kasus, dan bisa juga membantu untuk penelitian teoretik, ya, yang kemudian bisa menjelaskan perkembangan sains atau ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ini sayang kalau tidak dikembangkan bersama. Meskipun saya sering mendengar sudah dari Prof. Trimarini, tapi tentu akan lebih banyak lagi mungkin dialog-dialog yang bisa dilakukan antara APSI dengan perguruan tinggi melalui lembaga penelitian atau lembaga pengabdian masyarakat, dan juga bisa melalui LP3 ya, lembaga yang bergerak di bidang pengembangan profesi pendidik. Jadi ini bisa dua arah dari sisi pengawas dan juga dari sisi perguruan tinggi. Ini menarik sekali dan bisa sama-sama menjadi sebuah formulasi usulan. Ya. Formulasi usulan yang kuat karena dasarnya adalah data empiris gitu. Dasarnya ada data empiris yang diformulasikan untuk sama-sama diusung kepada pemerintah. Jadi tadi persoalan SPG atau bukan SPG ini misalnya sesuatu yang juga menarik, misalnya untuk tugas di lapangan keterbatasannya bisa dibayangkan kalau teman-teman pengawas itu di luar Jawa seperti di Papua yang untuk pergi antar daerah harus memerlukan helikopter misalnya, dan juga yang di pulau-pulau kecil bagaimana melaksanakannya, usulan apa yang bisa disampaikan. Karena itu saya sangat
bersimpati kepada Bapak Ibu sekalian dengan dialog yang sangat singkat, tapi saya menemukan sebuah gagasan baru yang mungkin tadi dari pertanyaan yang di chat maupun yang langsung disampaikan menjadi bahan usulan saya juga ke sebuah pertemuan-pertemuan misalnya antar dekan di seluruh Indonesia yang sering sekali juga dibahas hal-hal yang penting untuk kemajuan pendidikan, termasuk dan di dalamnya adalah tentu para pengawas. Saya kira ini Bu Nini mungkin nanti terlalu lama. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mustafa, kami sangat berterima kasih. Waktunya tidak memungkinkan lagi, Bapak sekalian. Sebenarnya di chat ini memang banyak banget begitu ya. Mungkin ada closing statement sebelum mengakhiri sesinya dari Pak Mustafa. Dipersilahkan. Ya, mari kita tetap semangat berjuang dalam keterbatasan di era pandemi COVID. Maju Indonesia untuk masa depan kita bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Mustafa atas ini dukungannya, atas kesabarannya. Kami tetap mohon dukungan bantuan karena hari ini Pak Mustafa yang pertama dan utama. Tadi yang pertama hadir Pak Mustafa, berikutnya masih mendampingi kami, menghadirkan Prof. Tri, yang itu nanti akan tetap mendampingi kami supaya APSI di pusat untuk bisa mampu membawa peningkatan mutu pengawas seluruh Indonesia. Begitu Pak Mustafa, kami sekali lagi mohon maaf atas nama pribadi maupun mewakili teman-teman APSI. Barangkali Pak Agus ada yang ingin disampaikan untuk Pak Mustafa. Dipersilakan Pak Agus. Baik, sekali lagi Pak Mustafa, kami atas nama keluarga besar APSI mengucapkan banyak terima kasih juga Prof. Tri yang telah menjembatani ya antara kami APSI dengan khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan wabil khusus Pak Dekan, Pak Mustafa, sehingga kami terus belajar. Jadi kami terus diberi kesempatan untuk belajar, dan belajar, sehingga tentunya dengan pembelajaran-pembelajaran yang nanti akan kita terus kerjasama. Apalagi sekarang ini Pak Mustafa, dan juga sudah pernah saya sampaikan ke Prof. Tri, bahwa guru-guru kita ini kan tentu ini momentum paling bagus ketika selama ini untuk bisa melihat ya atau menemukan satu metode yang tepat seperti apa. Karena secara informasi kemarin kami dapat informasi dari Prof. Nunuk bahwa ternyata efektivitas pembelajaran selama pandemi ini atau boleh kami sebut pembelajaran daring ya atau pembelajaran jarak jauh itu berkisar efektivitasnya baru sekitar antara 10 sampai 15%. Nah, ini perlu ada kajian-kajian, ada metode-metode, tentu kami akan terus belajar dan juga akan mengajak ya dari Pak Mustafa bagaimana kemudian ada satu riset atau semacam penelitian pernah kami sampaikan ke Prof. Tri, apakah guru penelitian eksperimen seperti apa yang tepat, sehingga nanti ketemu satu kajian atau temuan bahwa oh ternyata pembelajaran jarak jauh ini yang tepat seperti ini untuk daerah ini. Nah ini sedang kami terus kembangkan Pak Mustafa, apakah bentuknya seperti kayak lesson study itu seperti apa, karena memang efektivitas pembelajaran jarak jauh ini terus menantang kita semuanya, sehingga akan suatu saat akan ketemu satu metode yang cocok tentunya. Nah ini kan keterlibatan atau bimbingan ya, pendampingan dari perguruan tinggi sangat kami harapkan. Saya kira gitu Pak Mustafa, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf tadi sempat memang acaranya ya begini, kadang-kadang ada hal yang tidak kita duga ya, tapi semuanya karena kita semangatnya sama untuk anak-anak didik kita di masa yang akan datang, dan ini prediksinya memang tahun 2025 itu 2/3 dari pemimpin-pemimpin kita ini adalah anak-anak milenial. Nah, sekarang inilah kita menghantarkan mereka.
Terima kasih Pak Mustafa sekali lagi dan mohon maaf atas hal yang hadiah Pak Agus, hadiah untuk Pak Mustafa. Hadiah khusus Pak Mustafa ya, hadiah dari Pulau Bintan ini Pak. Terima kasih Bu Nini, Pak Agus, ini Pak Mustafa. Biasa nih dari Bintan pasti pantun ya. Gini, pergi memancing di malam hari, pulang membawa ikan tenggiri. Terima kasih untuk Pak Dekan yang sudah berbagi. Kami pengusaha sekolah siap kembangkan profesi. Ya, tepuk tangan, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Mustafa. Semoga Bapak selalu sehat, selamat bertugas, supaya nanti tetap bisa mendampingi kami APSI di pusat bersama pengawas seluruh Indonesia. Terima kasih, saya mohon maaf selama mendampingi Bapak. Terima kasih. Baik, Pak Agus, kita masih ada satu sesi lagi, ya. Nanti sesi kesimpulan itu saya sampaikan dulu, baru masuk kepada sesi yang terakhir ya. Sesi terakhir itu panelis, nanti Pak Agus akan menyampaikan program-program ya. Beberapa kesimpulan, Ibu dan Bapak, saya runutkan dari narasumber yang pertama. Jadi disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa tugas kepengawasan kita gitu ya di masa pandemi itu lebih kepada menekankan karakter dan kompetensi. Nah, dari sisi perguruan tinggi, Tridharmanya di perguruan tinggi UNESA itu siap mendampingi. Nah, berikutnya kaitannya dengan kompetensi dan karakter tadi disambung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur. Nah, beberapa yang disampaikan oleh Ibu Direktur, yang pertama ini penting, bahwa pengawas itu adalah ujung tombak. Pengawas itu adalah ujung tombaknya. Maka ketika menjalankan tugas pengawasannya, pesan dari Bu Direktur tadi, analisis kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu lakukan identifikasi masalah, solusi yang akan dilakukan tentunya bersifat unik. Nah, nanti nyambung pada Pak Agus ini. Bersifat unik. Kenapa? Karena setiap sekolah, setiap wilayah itu memiliki hasil identifikasi masalah yang berbeda. Maka pesan beliau sebelum tadi meninggalkan ruang kita, kawal PBM dengan baik. Diulang lagi, kawal PBM dengan baik. Kaitannya dengan kebijakan, tetap berjalan, guru penggerak zona, guru penggerak maksudnya, PG ya, guru penggerak, kemudian tentang TPG, tentang simpak, tentang bagaimana pengawas, semuanya tetap jalan. Yang diberikan tugas untuk kita adalah mengawal PBM dengan baik. Nah, berikutnya nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Dede tadi. Pak Dede menyorot kepada upgrading. Berarti apa yang di-upgrading? Yang di-upgrading tidak lain apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa. Mengupgrade kompetensi kita, mengupgrade karakter kita, mengupgrade numerasi kita, mengupgrade literasi kita. Supaya apa? Ketika kita disandingkan tanda petik legislatif, sama-sama seperti legislatifnya ya tadi yang disinggung ya, tapi berbedanya kita tidak ke arah jenjang karir. Tapi yakin fungsi kita itu sama-sama bermartabat seperti fungsi legislatif. Maka tadi pesannya adalah fungsi kepengawasan kita gunakan sebagai sarana untuk mengabdi ke negeri ini. Dengan cara seperti apa? Fungsikan kita sebagai konselor, fungsikan kita sebagai kucing. Sama seperti pesan dari Pak Mustafa tadi. Luar biasa narasumber kita yang bertiga. Nah, dari kesimpulan yang saya sampaikan, ini nanti secara konkret bagaimana implementasinya itu akan disampaikan oleh Pak Agus, Ketua APSI kita. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Agus. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Nini. Namun demikian kami ingin motivasi dari Prof. Tri ya. Prof. Tri, ayo kita ini kumpul nih teman-teman seluruh Indonesia. Tentu Prof. Tri banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan ya. Tentunya berkaitan dengan pengawas ke depan ya. Kaitan dengan pengembangan diri, pengembangan profesi, apa saja hal-hal yang perlu dipersiapkan karena ada hal-hal yang kita ini kan
pengawas ini menjadi mitra strategis ya, mitra strategis kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah. Nah, tentu kita punya pembina ini, punya penasihat. Prof Tri, monggo silahkan Prof Tri, masih di-unmute. Ya. Ya, silahkan Prof Tri. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan masih punya semangat ini ya. Nah, terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini dari Sabang sampai Merauke semuanya hadir di sini. Terima kasih atas ketekunannya. Nah, semuanya tadi sudah dibahas mulai dari yang nasional, dari perguruan tinggi. Yang ingin saya tekankan adalah Pak Agus dan teman-teman, mungkin nanti AFSI bisa menindaklanjuti bahwa kami itu ada yang Tridharma perguruan tinggi tadi namanya pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu nanti bisa saya fasilitasi teman-teman bikin proposal ke UNES untuk misalnya pelatihan di pengawas tentang apa begitu. Sehingga nanti butuhnya apa nih kira-kira pengawas butuhnya apa? Misalnya pelatihan menulis jurnal, pelatihan menulis buku misalnya atau apa, itu bisa nanti dari UNES itu akan siap melakukan pengabdian masyarakat di skenario seperti pengabdian masyarakat. Kami sudah melakukan dengan guru yang di Lombok dan di Toraja. Jadi kami semua dosen sosiologi antropologi pergi ke Lombok memberi pelatihan guru-guru. Sebetulnya kami juga sambil piknik sebetulnya, tapi itu di sana kami kumpulkan para guru untuk diberi pelatihan gitu. Gratis gitu ya. Jadi kami yang menyelenggarakan dan demikian pula nanti bisa berikutnya tahun-tahun berikutnya adalah ke pengawas gitu. Nah, sehingga 2 kali kami sudah ke Lombok Timur ya, ke Selong dan ke Toraja. Itu kami mengumpulkan guru-guru, waktu itu sana mintanya PTK, kerjasama dengan MGMP. Nah, berikutnya setelah seperti ini, nanti AFSI, entah AFSI kabupaten, entah AFSI provinsi, boleh minta difasilitasi sehingga nanti bisa kami melakukan pengabdian ke sana. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah memang harus selalu terus ya Bapak Ibu, ini ketemu saya kan sering nih, mudah-mudahan nggak bosan gitu ya, saya harus selalu terus mengingatkan, mengajak Bapak Ibu bahwa kita mengembangkan profesi itu memang tidak ada bosen-bosennya. Saya selalu punya pikiran sekali lagi bahwa otak kita itu seperti gelas yang berisi air. Kalau itu dituang terus, diminum terus, tidak diisi akan menjadi kosong. Nah, maka saya pun masih senang untuk selalu mengisi otak saya ini dengan berbagai macam hal. Nah, marilah kita selalu mengisi otak kita dengan berbagai macam hal, sehingga kalau kita tuangkan itu tidak habis. Yang kedua, saya punya satu pepatah atau katakanlah semangat untuk diri saya sendiri bahwa tidak ada pelaut ulung yang keluar dari samudra yang tenang. Pelaut ulung pasti keluar dari samudra yang penuh ombak dan badai. Kira-kira itu Pak Agus. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat menikmati weekend-nya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof Tri, teman-teman semuanya. Baik Bu Nini, ini kan kita ini ada sudah kumpul ya, masih ada sekitar 900 orang di Zoom ya, di yang YouTube ini Pak. Di YouTube itu sekitar berapa ya, 200-an ya. Nah, ini banyak sekali masih pertanyaan, tetapi tentunya nanti pertanyaan itu akan dirangkum dan juga informasi Bu Nini, memang ini daftar hadirnya teman-teman, nggak usah khawatir ya. Ada tim yang mencatat kehadiran Bapak Ibu yang dicocokkan dengan waktu mendaftar ya, waktu mendaftar dengan kehadirannya ada tim yang menjadi tidak perlu mengisi daftar hadir karena itu kami sudah punya sistem ya, sistem pencatatan. Tadi juga ada yang sambil tiduran gitu ya. Saya lihat tadi ada yang mendengarkan. Nah ini perlu juga dicatat teman-teman. Yang teman-teman lakukan semua itu akan terlihat ya. Kalau misalnya ada yang tiduran, nah itu tentu harus
dimatikan dulu videonya gitu ya. Itu ada yang tadi saya lihat ada yang ya. Baik, teman-teman yang berkaitan dengan program ke depan seperti yang kita akan terus mengadakan webinar-webinar berikutnya ya, tentunya free ya. Nah, juga forum ilmiah itu juga hari Rabu dan Jumat. Nah, ada juga program-program ke depan seperti apa? Seperti teman-teman ketahui ya, seperti kita kemarin sudah disampaikan ya, disampaikan kalau banyak program di APSI yang tentunya semuanya itu berkaitan dengan peran kita ya, peran kita sebagai pengawas ya, peran kita sebagai pengawas. Nah, Bu Nini, setelah ini nanti Bapak Ibu mulai hari Senin juga masih banyak program pelatihan. Tentu semuanya itu ada satu program baru ini nanti Prof Tri juga bahwa ternyata banyak pengawas-pengawas di seluruh Indonesia ini yang kreatif dan inovatif. Nah, itu akan kami wadahi teman-teman bagi teman-teman yang punya kreasi ya. Tadi seperti Pak Jul tadi sudah punya pantun puisi. Nah, bagi teman-teman yang punya kreasi bakat ya di bidang seni, pantun, puisi dan sebagainya, kami mengundang ya untuk mengikuti pelatihan nanti, yaitu membuat karya inovasi yang berkaitan dengan bidang seni ya. Itu angka kreditnya 4 ya Prof ya. Nah, bisa juga karya inovatif yang berkaitan dengan teknologi ya. Ada membuat aplikasi, ada yang YouTube ya, misalnya teman-teman pengawas ini kemarin kami membaca ya, sekarang lagi banyak membuat podcast gitu ya, juga ada yang membuat jadi YouTuber. Nah, ada juga yang portofolio digital itu Bu Nini. Nah, portofolio digitalnya itu kalau kemudian dibuat menjadi sebuah laporan karya inovasi, itu bisa diajukan ya Prof Tri ya. Dan juga yang berkaitan dengan misalnya membuat video di YouTube sehingga video itu nanti akan berguna oleh guru ya, karena bagaimanapun kondisi seperti sekarang ini ya media-media seperti itu kita gunakan. Nah, ketika teman-teman pengawas itu bisa memaksimalkan penggunaan teknologi itu, kemudian itu dibuat laporannya ya dengan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan, itu semuanya bisa diajukan menjadi karya-karya inovasi ya, apapun itu. Nah, tentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nah, kami ada program baru nih Bu Nini, minggu depan kita akan coba mewadahi teman-teman yang punya karya-karya inovasi tadi yang sudah dilakukan bahkan tetapi belum tahu caranya bagaimana membuat laporannya, caranya bagaimana mengajukannya sehingga itu menjadi sebuah karya yang bisa dihargai. Nah, itulah nanti ke depan kita akan membuat pelatihan karya inovasi, itu bisa di bidang seni. Tadi seperti Pak Jul tadi sudah membuat banyak puisi, itu kalau dikumpulkan ya, kemudian itu bermanfaat bagi guru, bagi kepala sekolah, dan itu juga menjadi bahan inspirasi dari anak-anak, itu akan bisa dibuat laporannya ya menjadi karya-karya inovasi. Nah, ke depan kita akan kembangkan karya-karya inovasi itu ya. Banyak sekali teman-teman pengawas yang sudah membuat video-video ya yang berkaitan dengan PowerPoint divideokan ya. Kemudian ada juga bagaimana membuat RPP 1 lembar divideokan lewat YouTube. Nah, itu semuanya ketika itu dijadikan sebuah laporan itu menjadi karya inovasi, termasuk puisi, pantun dan sebagainya, kumpulan-kumpulan itu. Nah, untuk itu selain yang sekarang ini program yang sudah berjalan adalah portofolio digital, ya, kemudian ada pengawas versi 5, ada makalah ya, makalah ini nanti akan dipaparkan setiap hari Rabu dan Jumat. Ada juga pengawas sendiri perlu ini Pak. Gimana Bu Prof? Khusus mungkin teman-teman juga perlu informasi tentang khusus karya inovatif yang dibicarakan Pak Agus tadi. Jadi dipas pelan-pelan gitu. Mungkin siapa tahu teman-teman ada yang butuh itu informasi tentang karya inovatif gitu. Kayaknya bisa banyak dibuat dari situ. Prof, karena ini
dengan adanya teknologi ini kami melihat teman-teman itu sangat kreatif. Cuman karena belum tahu bagaimana cara mengemasnya menjadi sebuah laporan karya inovasi, maka kami akan mewadahi teman-teman bahkan itu yang sudah dilakukan atau belum dilakukan, dan tentu ini akan kami apresiasi ya, akan kami wadahi. Baik Bu Nini, waktu kita ini ada teman-teman yang sudah ikut pelatihan. Barangkali pengalamannya ya seperti Pak Radianto, kemudian ada juga Pak Muhtarom. Pak Muhtarom itu